Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang indah, yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Untuk kami kembali akan mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan firman-Mu sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-1. Firman-Nya berkata demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaan diagnosa kita hari ini adalah siapa yang menjadi gembala kita? Kalau kita bicara gembala, maka kita bicara mengenai siapa yang memimpin hidup kita, siapa pemimpin hidup kita. Tapi juga gembala berbicara mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi Tuhan adalah gembalaku, artinya bahwa kita mau jadikan Tuhan itu sebagai pemimpin yang mengendalikan hidup kita. Tapi juga Tuhan adalah gembalaku, itu artinya bahwa kita mempasrahkan sepenuhnya kehidupan kita, kebutuhan kita, makan, minum kita, dan segala hal kepada Tuhan. Karena Dia adalah gembala kita. Raja Daud dengan tegas berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya bukan jabatannya yang menjadi gembalanya, bukan uangnya yang menjadi gembalanya, bukan juga pangkat jabatannya yang menjadi gembalanya, bukan juga gelar ataupun pengetahuannya yang menjadi gembalanya. Tapi dengan tegas dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka Raja Daud berkata, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu adalah tanggung jawab dari seorang gembala. Nah, kalau Tuhan adalah gembalaku, kalau Tuhan adalah gembala kita, apa akibatnya dalam hidup saudara dan saya? Apa dampaknya? Setidaknya ada 3 akibat dalam hidup kita. Yang pertama, dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena Tuhan adalah gembala dari Raja Daud, maka dia berkata, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini akibat yang pertama kalau Tuhan adalah gembalaku. Maka yang pertama kita tidak perlu takut menghadapi bahaya. Bahaya apapun juga, ancaman apapun juga, sebagai domba kita tidak perlu takut. Karena gembala kita yang baik namanya Yesus Kristus sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Asalkan kita menjadikan dia sebagai gembala kita. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir mengenai masa depan kita, mengenai segala ancaman ataupun bahaya apapun juga, bencana apapun juga. Sebagai domba kita tidak perlu takut. Karena kita percaya sang gembala kita sangat bertanggung jawab dalam melindungi kita dari segala ancaman ataupun bahaya apapun. Masalahnya adalah apakah Anda dombanya atau bukan? Apakah kita menjadikan dia sebagai gembala atau bukan? Hal yang kedua, kalau Tuhan adalah gembalaku, maka akibat yang kedua adalah ayat 5 sampai ayat 6a.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini menunjuk kepada suatu kehidupan yang penuh berkat. Kalau Tuhan adalah gembalaku, kalau Tuhan adalah gembala kita, kalau Tuhan adalah pemimpin hidup kita, kalau Tuhan adalah tempat kita mempasrahkan dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, maka akibatnya adalah sebagai domba kita hidup penuh berkat. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saya percaya Yesus Kristus yang adalah gembala kita sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita sebagai domba-domba. Dia pasti akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia akan membimbing kita ke air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwa kita, menuntun kita di jalan yang benar. Karena Dia adalah gembala yang sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Jadi akibat kalau Tuhan adalah gembala kita, maka hidup kita penuh berkat. Tidak mungkin domba akan ada dalam kekurangan, ada dalam kehidupan yang terlunta-lunta, kalau dia punya gembala yang namanya Yesus Kristus itu. Jadi akibat kedua, kalau Tuhan adalah gembalaku, hidup kita penuh berkat, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Yang ketiga, akibat Tuhan adalah gembalaku, ayat 6 bagian terakhir. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sang pemazmur memiliki suatu komitmen ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang terus memimpin dia, menolong dia, melindungi dan memberkati dia. Maka ada komitmen dalam diri sang pemazmur, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai akibat kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, harusnya ada komitmen dari saudara dan saya. Ini yang ketiga, ada komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Sebagai tanggung jawab kita, karena kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, pemimpin hidup kita, penguasa tunggal atas hidup kita, maka kita harus ada komitmen kepada Dia. Dan komitmen itu adalah setia beribadah kepada Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini yang harus menjadi komitmen kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami Tuhan adalah gembalaku. Kami tidak mau menjadikan siapapun gembala kami. Kami hanya menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala kami. Kami tidak mau menjadikan kedudukan, kekayaan, pangkat, gelar itu sebagai gembala kami yang memimpin hidup kami. Tapi kami hanya menjadikan Tuhan di dalam Yesus Kristus saja sebagai gembala kami. Karena itu tolong kami, supaya kami tidak perlu takut menghadapi bahaya. Kami hidup penuh berkat. Dan kami ada komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.